sekolah dasar negeri di negeri 12 di Kota Bumi, Lampung Utara. Oh, saya kayaknya cocok ingin jadi pengajar ya, kemudian teknokrat, juga punya bimbingan, saya bekerja di situ dari mahasiswa. Jadi ya sampai prestasi tertinggi apa yang bisa saya jalankan, saya jalankan. Hai Tribuners, Tabi pun. Jumpa lagi dengan saya Sulistia, kembali di wawancara eksklusif bersama Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Kita sudah terhubung dengan Ibu Profesor Dr. Mahrina Sari MS, SE, MSc. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Listia, terima kasih. Sampai ketemu ini. Iya, baik. Ya, ini. Salam ini sehat semua untuk pemirsa. Iya, masih ngajar daring terus ini Bu ya? Iya, karena kondisi sistemnya yang menuntut ya. Iya. Apalagi saat ini sekarang PPKM, jadi memang Unila itu mengikuti prosedur pemerintah pusat ya, program PPKM dari level 4 sampai sekarang ini udah turun menjadi level 3 ya. Iya. Ya Tribuners, kita bakal bincang-bincang nih dengan profesor kita ini, Profesor wanita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, mengulas mengenai perjalanan beliau merintis karir hingga meraih gelar guru besar. Ini gelar akademik tertinggi ya untuk di gelar kampus pastinya, dan kita juga mudah-mudahan bisa mendapatkan inspirasi nantinya terkait perjuangan beliau. Tentu nggak mudah untuk mencapai gelar ini. Nah, kita akan bahas itu nanti di perbincangan kita, dan sebelum kita bincang lebih jauh, ini kita minta dengan ibunya nih, boleh bercerita terlebih dahulu bagaimana awal nih merintis karir di dunia pendidikan. Silakan. Baik, Bu Sulistia, terima kasih ya pemirsa Tribun, khususnya ya, dan semua masyarakat Lampung dan masyarakat Indonesia. Salam sehat dan salam kenal ya. Saya tadi sudah dikenalkan Mahrina Sari MS. Keseharian saya sejak saya lulus menjadi sarjana ekonomi, itu saya memang sudah punya motivasi ya, karena terinspirasi dari orang tua saya. Orang tua saya itu dulu guru SD, dan terakhir orang tua saya itu sebagai kepala sekolah di sebuah sekolah dasar negeri di negeri 12 di Kota Bumi, Lampung Utara. Saya dari kampung ya, bisa dikatakan dari kampung ini. Tetanggaan kita Bu, saya dari Lampung Barat. Oh iya, iya. Jadi saya terinspirasi dari orang tua saya. Oh, saya kayaknya cocok ingin jadi pengajar ya. Yang saya pikir saat itu setelah saya lulus menjadi sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, jurusan manajemen, pengajar itu sebuah pekerjaan yang mulia ya, karena kita selalu sharing ilmu. Dan insya Allah kalau kita berbagi ilmu itu insya Allah bermanfaat bagi semua yang menerima ilmu tersebut. Dan katanya juga dalam agama saya ya, semakin banyak kita sharing ilmu, semakin banyak kita juga menimba ilmu, ya insya Allah itu sebuah bagian dari ibadah ya, gitu ya. Mungkin itu ya, yang pertama kali menginspirasi saya. Dan saat itu saya lulus tahun 88 bulan September, kemudian saya setelah lulus belum ada proses tempat bekerja, tetapi saya sudah dari mahasiswa sebenarnya saya mengajar. Saya memberikan sebangsa bimbingan pembelajaran di dulu Pajar Agung punya bimbingan itu, kemudian teknokrat juga punya bimbingan, saya bekerja di situ dari mahasiswa. Sekarang teknokrat itu jadi koneksinya sepertinya Universitas Teknokrat Indonesia. Kemudian saat itu karena Unila belum memberikan kesempatan saya untuk memiliki pengajaran, saya mengabdi dulu di Lampung sebagai ya kayak luar biasa lah ya, diminta untuk mengajar ya, dosen luar biasa istilahnya waktu itu. Nah kemudian di tahun 89 bulan 9 itu ada kesempatan Universitas Lampung membuka calon pengajar gitu ya, calon dosen. Saya mencoba waktu itu ya, banyak yang mendaftar, termasuk beberapa teman saya dalam satu angkatan di lulusan tahun 89 itu mendaftar juga, dan saya satu di antaranya alhamdulillah
itu diterima ya sebagai pengajar. Nah, termasuk dekan Fakultas Ekonomi itu satu angkatan dengan saya yang saat ini Pak Nairobi gitu ya. Kami memiliki kesempatan, diberi kesempatan untuk bisa jadi pengajar. Nah, saat kami diterima jadi pengajar, saat itu kita dikasih orientasi bahwa seorang pengajar itu ya tidak hanya sebatas menggali ilmunya sampai waktu itu kita masih sarjana S1, harus sampai berakhir kepada jenjang yang tertinggi gitu ya. Dan itu memang selain memang menjadi sebuah kewajiban, dan saya pikir memang saya memang dari awal saya selalu memotivasi diri saya adalah achievement motivation, itu prestasi. Jadi ya sampai prestasi tertinggi apa yang bisa saya jalankan itu ya saya laksanakan. Dan alhamdulillah di tahun 94 ya, setelah saya mengajar 2 tahun, saya diberi kesempatan untuk 93 saya diberi kesempatan untuk melanjutkan studi S2 di University of Illinois at Urbana-Champaign USA, itu School of Business. Alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk belajar lagi di program Master Business Administration ya. Alhamdulillah itu saya laksanakan. Tidak 2 tahun ya, saya selesaikan itu sekitar 1,5 tahun. 93 bulan Agustus saya harus masuk ke University of Illinois at Urbana-Champaign. 94 sebenarnya sudah selesai. 95 Januari tanggal 15 itu saya mendapatkan sertifikat ijazahnya. Nah, kemudian setelah itu saya harus kembali lagi mengabdi ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, saya dalam proses perjalanan harus melaksanakan tridharma, itu pendidikan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, dan itu saya jalankan seoptimal apa yang bisa saya harus kerjakan. Itu memang bagian dari IPOT ya, usaha saya gitu ya. Karena saya memang selalu motivasi, saya tidak hanya bekerja ya apa adanya gitu ya, tapi saya harus lebih gitu ya. Saya harus lebih bekerja, termasuk tugas-tugas yang diamanahkan kepada saya dari pimpinan universitas maupun pimpinan fakultas, itu saya laksanakan seoptimal yang bisa saya laksanakan ya. Maka saat dari saya pulang dari S2 itu beberapa jabatan tambahan itu saya terima yang diamanahkan oleh pimpinan universitas, rektor Universitas Lampung, maupun diamanahkan oleh pimpinan fakultas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Terakhir jabatan saya saat ini sebagai Ketua Prodi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, dan sebelumnya sejak tahun 2014 saya sampai dengan 2020 bulan Januari yang lalu saya diamanahkan menjadi Wakil Dekan bidang akademik dan kerjasama, dan diamanahkan lagi menjadi awalnya tahun 2014 saya diamanahkan menjadi Wakil Dekan bidang umum dan keuangan. Kemudian di tahun 2014 sampai 2020 saya diamanahkan menjadi Wakil Dekan bidang akademik dan kerjasama. Dan hari ini saya masih diamanahkan sebagai Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Lampung. Dan beberapa pekerjaan tambahan ya, baik dari industri ya, mempercayakan saya ya, misalnya PT Great Giant Pineapple itu sekitar tahun 2014, kemudian dari instansi pemerintah Provinsi Lampung maupun Kota Bandar Lampung mempercayai saya, dari Bank Indonesia, dari PT Perkebunan Nusantara 7 Lampung ya, dari beberapa perusahaan lain, PT Bank Pasar ya, kemudian PDAM Perusahaan Daerah Air Minum Lampung, kemudian PT Pertamina ya, PT Pertamina juga 2 tahun kita bekerja sama, mempercayai saya untuk melaksanakan beberapa tugas yang diminta oleh mereka ya, mempercayai saya sebagai salah satu anggota tim, dan insya Allah semua pekerjaan itu memenuhi syarat yang mereka inginkan ya, karena kita selalu achievement performance itu adalah kita selalu berpikir bukan hanya target kuantitas, tapi harus menciptakan sebuah aktivitas yang berkualitas. Nah itu sehingga di tahun 2019 ya, nah persoalan saya harus mencapai sebuah capaian tertinggi dari sebuah jabatan fungsional tenaga dosen ya, tenaga pendidik, itu memang karena itu udah ada garisnya dari pemerintah melalui Kementerian
pendidikan tinggi ya, sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Setiap dosen itu ya harus bisa mencapai prestasi kepada jabatan fungsional akademik profesor. Nah, itu menginspirasi saya gitu ya. Saya saat itu menjalankan kuliah ya, masuk di 2008 di UGM. Nah, alhamdulillah saya waktu itu bisa menyelesaikan ya tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lama ya, di tengah-tengah itu berkisar 5 tahun.